Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Toyib. Apa kabar siswa-siswi Ibu kelas 4? Mudah-mudahan kalian semua tetap dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita masih akan belajar bab pertama tentang huruf hijaiyah. Mari sama-sama kita mulai pelajaran kita dengan mengucap basmalah. Kalian masih ingat kan macam-macam huruf hijaiyah? Ya betul, ada 28. Sebagian ada yang mengatakannya 29 atau 30 jumlahnya. Perbedaannya ada di huruf lam alif dan hamzah. Hamzah bisa disamakan dengan alif dan lam alif terdiri dari dua huruf, lam dan alif. Yang Ibu akan bahas di sini jumlah hurufnya 28 ya. Sekarang kita akan lihat penggunaan huruf-huruf hijaiyah ini ke dalam sebuah kata. Kalian bisa sekalian lihat di buku cetak kalian mulai halaman 5. Ibu ambil kata-katanya dari halaman tersebut. Kita mulai dari tabel yang pertama. Ada huruf alif, ba, ta, dan sa. Dan ini penggunaannya ketika di awal, di tengah, dan di akhir. Untuk huruf alif, huruf ini tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Namun, dia bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Berikut penggunaannya. Jika kalian perhatikan dari setiap huruf, untuk kolom yang atas adalah bentuk penulisannya, dan yang di bawahnya adalah contoh kata-katanya. Perhatikan baik-baik ya. Nah, untuk huruf ba, ta, dan sa, dia bisa disambung dengan huruf sebelumnya, juga bisa disambung dengan huruf setelahnya. Jadi, bentuk penulisannya mirip, hanya berbeda di tanda titiknya saja. Kita akan baca kata-katanya ya, mulai dari alif. Anf, fa'r, doma, bir, sobi, inab, tilfas, meter, bait, sa'lab, miskop, musallas. Sekarang kita akan lihat tabel yang kedua, terdiri dari huruf jim, ha, kho, dan zal. Untuk huruf jim, ha, dan kho, berikut penulisan di awal, di tengah, dan di akhir. Perbedaan di antara mereka adalah letak titiknya. Untuk huruf jim, titiknya terletak di bawah. Dan huruf kho, titiknya terletak di atas. Jangan sampai tertukar ya. Kalau huruf dal, ini aturannya sama seperti huruf alif, yaitu tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya, namun bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Sekarang kita baca kata-katanya. Jawalah, majallah, salj, hammam, sahab, milk, khimar, fakhith, mukh, dithar, mandil, wahid. Kalian perhatikan baik-baik bentuk penulisannya. Sekarang kita menuju tabel yang ketiga, terdiri dari huruf zal, ro, zai, dan sin. Untuk ketiga huruf di atas, zal, ro, dan zai, penggunaannya sama dengan huruf alif dan huruf dal, yaitu tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya, namun bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Sedangkan huruf sin, penulisannya dia bisa disambung dengan huruf sebelumnya dan juga bisa disambung dengan huruf setelahnya. Sekarang kita akan baca kata-kata atau contoh dari huruf-huruf tersebut. Dzubab, mizya, tilmis, ruz, sarir, mator, zarafah, mazbalah, maus, sirwal, mismar, syams,
Yang sering terjadi kesalahan adalah miripnya bentuk huruf dal dengan huruf ro dan huruf zal dengan huruf zai. Jadi kalian perhatikan penulisannya ya. Sekarang kita lanjut ke tabel berikutnya. Ada huruf shin, shod, dod, dan to. Untuk keempat huruf ini, penulisannya bisa disambung dengan huruf sebelumnya dan juga bisa disambung dengan huruf setelahnya. Sekarang, yuk kita baca kata-katanya. Syajaroh, minsyafah, ush, sahn, misbah, qamis, difda, midrab, bait, toyyarah, qitor, musht. Di bab ini, kita belum mulai untuk mengartikan sebuah kata. Jadi, di bab pertama ini, kita fokus dulu untuk penulisan huruf-huruf hijaiyahnya. Jadi, perhatikan baik-baik ya penulisannya, terutama untuk huruf-huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Di bab ini, kita juga mempelajari cara menyambung huruf dan memisahkan huruf-huruf dari sebuah kata. Sekarang kita lanjut ke tabel yang berikutnya. Ada huruf zo, ain, ghain, dan fa. Keempat huruf ini bisa disambung dengan huruf sebelumnya, juga bisa disambung dengan huruf setelahnya. Perhatikan penulisan huruf ain dan ghain. Ketika di awal, di tengah, dan di akhir, bentuknya berbeda. Kesalahan yang kerap terjadi pada penulisan huruf ain dan ghain adalah ketika ia berada di akhir. Terkadang penulisannya jadi mirip seperti huruf ha, jim, dan kho. Jadi perhatikan baik-baik ya, karena penulisannya atau bentuk hurufnya berbeda. Sekarang, mari kita baca kata-kata yang ada di huruf-huruf tersebut. Zufr, mizollah, ghaliz, ain, na'al, isba, ghurab, mighrafah, muballigh, fil, miftah, saqf. Kita lanjut ke tabel yang berikutnya. Ada 4 huruf berikutnya, yaitu huruf qaf, kaf, lam, dan mim. Berikut penggunaannya di awal, di tengah, dan di akhir. 4 huruf ini bisa disambung dengan huruf sebelumnya dan bisa disambung dengan huruf setelahnya. Coba kalian perhatikan bentuk huruf kaf, huruf yang kedua ya di tabel tersebut. Penulisannya ketika di awal dan di tengah bentuknya seperti itu. Agak berbeda ya dengan huruf aslinya. Dan ketika di akhir bentuknya seperti huruf aslinya. Juga perhatikan penggunaan huruf mim. Mim, ketika dia disambung dengan huruf setelahnya, itu tangkai yang ada di bawah menghilang dan digantikan dengan garis yang datar. Sekarang kita baca kata-katanya ya. Kufl, miklamah, mirfa, kitab, maktab, dik, liwa, kalb, rijal, madrasah, sama, lahm. Sekarang kita menuju ke tabel yang terakhir, terdiri dari huruf nun, waw, ha, dan ya.
Penulisan huruf nun, dia bisa disambung dengan huruf sebelumnya dan huruf setelahnya. Jadi bentuk penulisannya seperti huruf ba, ta, dan sa. Sedangkan untuk huruf waw, dia tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya, tapi dia bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Untuk huruf H, penulisannya berbeda-beda ketika di awal, di tengah, dan di akhir. Coba perhatikan ya. Tapi huruf H ini bisa disambung dengan huruf sebelumnya, juga bisa disambung dengan huruf setelahnya. Kalau huruf ya, dia bisa disambung dengan huruf sebelumnya, juga bisa disambung dengan huruf setelahnya. Cuma penulisannya dia sedikit berbeda dengan huruf aslinya. Jadi bagian atas hurufnya dihilangkan. Ini yang kadang masih suka terjadi kesalahan ketika menuliskan bentuk huruf ya di awal. Jadi kalian perhatikan baik-baik ya ketika menuliskan bentuk huruf ya di awal. Yang bisa kita simpulkan dari penulisan huruf hijaiyah adalah terdapat huruf-huruf spesial. Apa itu huruf spesial? Yaitu huruf yang dapat disambung dengan huruf sebelumnya, namun tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Apa saja huruf-hurufnya? Ada huruf alif, dal, zal, ro, zai, dan waw. Jadi ada 6 huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya ya. Perhatikan baik-baik huruf-huruf ini. Sekarang kita akan lihat contoh cara menyambung huruf. Ada huruf lam, alif, ya, dal, ha, dan mim. Bagaimana menyambungnya? Kalau menyambungnya seperti ini, menurut kalian benar atau salah? Ya, ini masih salah karena lam dan alif bisa disambung. Alif bisa disambung dengan huruf sebelumnya ya, tapi dia tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Dan huruf dal tidak bisa disambung dengan setelahnya. Oleh karena itu pilihan pertama salah. Lalu bagaimana dengan jawaban yang kedua ini? Benar atau salah? Sudah betulkah penulisan huruf-hurufnya? Coba kalian perhatikan bentuk huruf H dan mim yang di belakang. Apakah benar seperti itu penulisannya? Ya, masih salah. Karena harusnya bentuk H dan mimnya tidak seperti itu. Sekarang kita lihat jawaban yang ketiga. Nah, seperti ini. Benar atau salah ya? Perhatikan penulisan tiap hurufnya. Ya, untuk yang ini jawabannya benar. Jadi cara menyambungnya seperti ini ya. Perhatikan bentuk penulisan huruf-hurufnya. Sekarang kita belajar memisahkan huruf. Untuk kata ini, benarkah huruf-hurufnya terdiri dari huruf ini? Ain, ha, jim, lam, ya, dan shin. Benarkah? Ya, masih salah karena yang tertera bukan huruf lam, tapi huruf alif. Dan yang tertera bukan huruf ain, tapi huruf kaf. Seperti itu. Jadi perhatikan baik-baik ketika kalian memisahkan huruf. Karena beberapa huruf memiliki bentuk yang mirip. Tapi perhatikan baik-baik ya penulisannya. Lalu bagaimana dengan jawaban yang berikutnya? Kita lihat sama-sama. Betulkah hurufnya ini? Kaf, ain, kho, alif, ta, dan sa. Betulkah? Ya, masih salah. Apa yang salah? Harusnya yang tertera adalah huruf jim, tapi jawabannya adalah huruf kho. Ini masih suka terjadi di kesalahan seperti ini. Lalu dua huruf terakhir bukan huruf ta dan sa, tapi yang benar adalah huruf ya dan shin. Perhatikan baik-baik ya. Lalu bagaimana jawaban yang ketiga? Apakah betul? Kaf, ain, jim, alif, ya, dan shin? Ya, jawabannya benar. Semoga kalian bisa paham dengan pelajaran kita hari ini ya.
Demikianlah penjelasan Ibu. Mari sama-sama kita tutup pelajarannya dengan mengucap hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.